Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan terima kasih bagi kalian yang tidak bosan-bosannya sudah menonton tentang kasus-kasus yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Baik, dalam kasus kali ini kita akan menceritakan tentang seorang pembunuh berantai yang berasal dari kota Alaska, Amerika Serikat, di mana kota tersebut terkenal dengan pembunuhan, perampokan, penculikan, dan semuanya lengkap di kota itu. Sehingga banyak yang terlahir sebagai seorang kriminal dari kota tersebut. Bahkan pembunuh ini bukan hanya sekedar melakukan pembunuhan ke beberapa orang, tapi dia melakukan pembunuhan ini hingga puluhan orang sebagai korbannya. Kalian pasti penasaran dengan kisahnya kan? Nah jadi untuk itu kalian harus sediakan cemilan untuk menonton ini, karena kisah ini cukup panjang. Untuk itu, mari kita bahas. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman kalian terlebih dahulu guys, agar kalian bisa menikmati dengan bersantai di waktu kosong kalian juga. Dan jangan lupa subrek channel ini dan aktifkan tombol loncengnya juga, agar kalian bisa mendapatkan notif dari kisah-kisah terbaru channel ini, yang tentunya pasti memberikan kisah-kisah yang menarik dan juga kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia ini guys. Selamat datang di True Story. Pada awal kisah ini, kita diperkenalkan dengan seorang lelaki yang bernama Robert Christian Hansen, yang lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1939 di Estherville, Iowa, Amerika Serikat. Dia juga merupakan anak tertua dari dua bersaudara dari ibu Edna Margaret Hansen dan ayahnya yang bernama Denmark. Selain itu, ayahnya juga bekerja sebagai pembuat roti lokal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan Hansen juga bekerja di toko roti milik ayahnya. Namun, keluarganya pindah ke Richmond, California pada tahun 1942. Dan kemudian mereka kembali ke Iowa pada tahun 1949, lalu menetap di Pocahontas. Di masa mudanya, Hansen ini memiliki kepribadian yang sangat pemalu dan juga gugup. Selain itu, dia juga menderita penyakit jerawat yang parah yang meninggalkan bekas luka permanen di wajahnya. Sepanjang masa kanak-kanak dan remajanya, ia digambarkan sebagai seorang penyendiri dan juga pendiam, sehingga memiliki hubungan yang sulit dengan ayahnya. Hansen juga mulai berlatih berburu dan memanah ketika di usia remaja, yang merupakan salah satu hobinya juga. Pada tahun 1957, ia mendaftar di cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat dan bertugas selama 1 tahun sebelum diberhentikan. Dia kemudian bekerja sebagai asisten instruktur latihan di Akademi Kepolisian di Pocahontas. Di sana, dia memulai hubungannya dengan seorang wanita yang lebih muda darinya, yang mana wanita tersebut juga dia nikahi pada pertengahan tahun 1960. Pada tanggal 7 Desember tahun 1960, Hansen ditangkap karena membakar garasi bus sekolah di Pocahontas County, yang merupakan sebagai balas dendam atas ketidakpopulerannya di sekolah menengah pada waktu itu. Kemudian, dia menjalani 20 bulan dari hukuman penjara 3 tahun di penjara negara bagian Anamosa. Selama penahanannya, dia didiagnosis menderita depresi manik dengan episode skizofrenia periodik. Psikiater yang membuat diagnosis tersebut juga mencatat bahwa Hansen ini memiliki kepribadian kekanak-kanakan dan terobsesi untuk membalas dendam pada orang-orang yang menurutnya telah berbuat salah pada dirinya. Bahkan pada saat itu istri Hansen juga mengajukan gugatan cerai pada saat dia dipenjara. Selama beberapa tahun berikutnya, Hansen dipenjara beberapa kali karena pencurian kecil-kecilan. Dan pada tahun 1967, ia pindah ke Anchorage, Alaska bersama istri keduanya yang dia nikahi pada tahun 1963. Dan dengan istri keduanya, ia memiliki 2 orang anak lalu tinggal di Anchorage. Selain itu, ia sangat disukai oleh tetangganya dan seringkali membuat beberapa rekor dalam perburuan lokalnya. Lalu, pada bulan Desember tahun 1971,
Hansen kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Yang pertama, karena menculik dan mencoba memperkeos seorang ibu rumah tangga yang tidak diketahui identitasnya. Dan kemudian, dia dilanjutkan dengan memperkeos seorang wanita kupu-kupu malam yang tidak diketahui identitasnya. Lalu, dia mengaku tidak bersalah atas penyerangan dengan senjata mematikan dalam pelanggaran sebelumnya. Dengan tuduhan pemerkosaan yang melibatkan kupu-kupu malam itu dibatalkan sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan. Lalu kemudian, Hansen dijatuhi hukuman 5 tahun penjara pada saat itu. Setelah menjalani 6 bulan hukumannya, dia kemudian ditempatkan pada program pembebasan kerja dan dilepaskan ke rumah singgah. Dan pada tahun 1976, Hansen mengaku bersalah atas pencurian setelah dia tertangkap mencuri gergaji mesin dari toko Fred Meyer di Angkorek. Kemudian, dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan diharuskan menerima perawatan psikiater untuk gangguan bipolarnya. Lalu, Mahkamah Agung Alaska mengurangi hukumannya, dan dia akhirnya dibebaskan dengan masa tahanan yang telah dijalani. Pada sebelumnya, Hansen ini juga diyakini telah mulai melakukan pembunuhan sekitar tahun 1972. Dan dia diyakini telah menguntit seorang wanita untuk melakukan pemerkosaan. Dia juga diduga telah menjemput wanita itu dengan mobilnya lalu memaksanya dengan todongan senjata dan kemudian pergi ke rumahnya. Selain itu, ia kemudian membawa wanita itu ke daerah terpencil, lalu membiarkan wanita itu berlari yang seolah-olah dia adalah binatang buas sebelum menembak atau menikamnya. Adapun beberapa wanita yang dibunuh Hansen ini adalah penari eksotis atau wanita kupu-kupu malam yang banyak masih remaja. Selain itu, dia diyakini oleh pihak berwenang bahwa korban pembunuhan pertama Hansen ini adalah Celia Van Zanten yang berusia 18 tahun. Kronologinya, Van Zanten ini diculik pada tanggal 22 Desember tahun 1971 dan membeku hingga mati di hutan belantara yang sebelumnya setelah melarikan diri dari si penculiknya. Selain itu, jasadnya juga ditemukan pada tanggal 25 Desember. Dalam penculikan itu, terjadi 3 hari setelah Hansen melakukan penyerangan terhadap wanita kupu-kupu malam itu, yang akhirnya membuatnya dipenjara. Meskipun terdapat beberapa kesamaan di antara korban Hansen dan penculikan Van Zanten, namun tidak ada bukti konklusif yang menghubungkannya dengan serangan tersebut, dan dia sendiri menyangkal keterlibatannya. Pada tanggal 13 Juni tahun 1983, Hansen ini menawarkan Cindy Paulson yang berusia 17 tahun, lalu memberinya uang sebanyak $200 atau sekitar 3,2 juta rupiah untuk melakukan hubungan intim. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Hansen ini tiba-tiba langsung mengeluarkan senpi, lalu membawanya pergi ke rumahnya di daerah Muldon. Dan di sana, Hansen juga menahannya dan mulai melakukan pemerkosaan terhadap wanita itu. Bukan hanya itu, Hansen ini juga menyiksa wanita itu pada saat memperkeosnya. Setelah puas melakukan hal itu, Hansen kemudian mengikat leher wanita itu dengan rantai lalu dililitkan ke salah satu tiang yang ada di rumahnya. Dan kemudian pergi dari ruangan itu untuk melakukan tidur siang. Nah, ketika Hansen bangun, dia kemudian memasukkan wanita itu ke dalam mobilnya dan membawanya pergi ke bandara Merrillville. Lalu, Hansen membawanya ke sebuah gubuk di kawasan Sungai Knik di Matanuska, Susitna, yang mana sebuah lembah yang hanya dapat diakses dengan perahu atau pesawat kecil. Wanita yang bernama Cindy itu yang berjongkok di kursi belakang mobil dengan pergelangan tangan yang diborgol di depan tubuhnya. Dia kemudian melihat peluang untuk melarikan diri ketika Hansen sedang sibuk memperbaiki kokpit pesawatnya. Di saat Hansen yang membelakanginya, Cindy ini lalu merangkak keluar dari kursi belakang dan membuka pintu samping pengemudi lalu berlari menuju Sixth Avenue di dekatnya. Selain itu, Cindy juga sengaja meninggalkan sepatu kets birunya di lantai sisi penumpang kursi belakang, yang mana sepatu tersebut bisa dijadikan bukti setelah Hansen berhasil ditangkap. Nah, di sisi lain, Hansen ini pada waktu itu mulai panik dan pergi mengejarnya. Akan tetapi, Cindy terlebih dahulu mencapai Sixth Avenue dan berhasil menghentikan salah satu truk mobil yang lewat di jalan itu. Sopir yang bernama Robert Young ini yang pada waktu itu khawatir dengan penampilan Cindy yang acak-acakan itu, lalu kemudian berhenti dan langsung menolongnya.
Lalu, dia langsung pergi untuk mengantarnya ke Moss Inn. Setelah sampai di sana, Cindy ini yang dalam keadaan takut itu tiba-tiba melompat keluar dari truk tersebut dan kemudian berlari ke pintu masuk. Lalu, Cindy kemudian memohon kepada sopir itu untuk menelpon pacarnya di Big Timber Motel. Lalu sopir itu mengikuti apa yang dikatakan Cindy, dan kemudian dia menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika petugas Departemen Kepolisian Angkorek sampai di Moss Inn, mereka diberitahu bahwa Cindy ini telah naik taksi dan pergi ke Big Timber Motel. Lalu petugas polisi pergi untuk menemui Cindy pada saat itu. Dan setelah mereka sampai di sana, mereka menemukan Cindy di kamar 110 yang masih diborgol dan bersembunyi sendirian di kamar tersebut. Lalu, dia kemudian dibawa ke markas polisi untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Saat ditanyai polisi, Cindy pun menjelaskan pelakunya tersebut adalah orang yang bernama Hansen. Nah, sebelum polisi menangkap Hansen, polisi juga menanyakan kepada Cindy apakah yang sebenarnya terjadi. Lalu Cindy ini mengatakan bahwa dia berusaha menimbulkan masalah baginya karena dia tidak mau membayar tuntutan untuk melakukan hubungan intim. Lalu, polisi kemudian bergegas pergi mencari keberadaan Hansen pada waktu itu. Dan tidak butuh waktu yang lama, Hansen pun kemudian diproses polisi. Meskipun ia pernah beberapa kali berurusan dengan hukum, dia juga bersikap lemah lembut kepada polisi. Namun, alibi dari temannya yang bernama John Henning kemudian meyakinkan polisi untuk tidak menganggapnya sebagai alibi tersangka serius. Detektif dari pasukan negara bagian Alaska telah menjadi bagian dari tim yang menyelidiki penemuan beberapa mayat di dalam dan di sekitar Angkorek Siwar, dan juga kawasan lembah Matanuska Susitna. Mayat pertama ditemukan oleh pekerja konstruksi di dekat jalan Eklutna. Jenazah ini diberi nama Eklutna Ani oleh penyidik, yang mana jenazah itu tidak diketahui identitasnya. Belakangan tahun itu, jenazah yang bernama Joanna Messina ini juga ditemukan di lubang kerikil di dekat daerah Siwar. Dan pada tahun 1982, jenazah Sherry Morrow yang berusia 23 tahun juga ditemukan di kuburan dangkal dekat Sungai Knik. Polisi juga yakin ketiga wanita tersebut dibunuh oleh pelaku yang sama. Lalu, polisi kemudian menghubungi agen khusus Biro Investigasi Federal atau FBI dan meminta bantuan untuk membuat profil pelaku berdasarkan 3 mayat yang ditemukan. Yang mana polisi ini juga mengira pembunuhnya adalah seorang pemburu yang berpengalaman dengan harga diri yang rendah dan juga memiliki riwayat yang ditolak oleh seorang wanita. Setelah melakukan penyelidikan berdasarkan dengan data yang sudah ditemukan, FBI pun mulai mendapatkan titik awal dari kasus tersebut. Dan bukan hanya itu, dengan menggunakan profil ini, polisi juga menyelidiki kemungkinan besar tersangka ada kaitannya dengan Hansen. Lalu, kemudian FBI pun menghubungi Hansen, yang mana data tersebut sesuai dengan profil dan juga memiliki sebuah pesawat. Bukan hanya itu, kasus itu juga didukung oleh kesaksian Cindy dan pihak FBI. Kemudian, polisi memperoleh surat perintah untuk menggeledah pesawat, kendaraan, dan rumah Hansen. Dan pada tanggal 27 Oktober tahun 1983, para penyelidik menemukan perhiasan milik beberapa wanita yang hilang serta jumlah senpi di sudut tempat persembunyian loteng Hansen. Mereka juga menemukan senapan semi otomatis di saat penggeledahan itu. Dan dilanjutkan dengan penemuan peta aeronautika dengan 37 tanda X kecil di atasnya. Mereka menemukan itu di balik bantal kepala tempat tidur Hansen. Dalam banyaknya dari tanda-tanda ini sangat cocok dengan lokasi tempat mayat ditemukan. Adapun yang lainnya juga ditemukan di lokasi yang ditandai pada peta pembunuhan Hansen. Ketika dihadapkan dengan bukti yang ditemukan di rumahnya, Hansen ini menyangkalnya selama yang ia bisa. Tetapi, ia akhirnya mulai menyalahkan para wanita dan mencoba membenarkan tindakannya. Dan akhirnya, dia mengakui setiap bukti yang diberikan kepadanya. Bukan hanya itu, ia juga mengakui serangkaian serangan terhadap wanita di kota Alaska yang dimulai pada tahun 1971. Korban pertama Hansen ini adalah gadis atau wanita muda, biasanya berusia antara 16 sampai 19 tahun, dan juga bukan wanita malam ataupun penari eksotis. Selain itu, Hansen juga diketahui telah memperkeos dan menyerang lebih dari 30 wanita di kota Alaska, dan juga telah membunuh sedikitnya 17 orang.
di mana korban tersebut mulai dari usia 16 hingga 41 tahun. Meskipun berdasarkan bukti, penegak hukum juga menduga bahwa Hansen ini telah membunuh sedikitnya 21 korban perempuan. Dan inilah beberapa daftar korban Hansen yang diketahui dan beberapa wanita tambahan lainnya, yang juga telah disebutkan sebagai kemungkinan korban. Dari 18 wanita ini, Hansen hanya secara resmi didakwa atas pembunuhan 4 orang, yaitu Sherry Morrow, Joanna Messina, Eklund Naani, dan Paula Golding. Dia juga didakwa atas penculikan dan pemerkosaan kepada Cindy Paulson. Adapun latar belakang beberapa korban yang dilakukan oleh Hansen ini adalah Celia Beth Van Zanten, yang saat itu berusia 18 tahun, yang pada saat itu dia sedang berada di rumah bersama 2 dari 3 kakak laki-lakinya pada tanggal 22 Desember tahun 1971. Mereka bertiga berbagi rumah di Kning Avenue di selatan Angkorek. Lokasi ini juga sangat dekat di Northern Light Boulevard, sedangkan orang tuanya juga tinggal di rumah yang berbeda di Angkorek. Sore harinya, Beth ini meninggalkan rumahnya dan berjalan beberapa blok ke supermarket terdekat. Namun, dia mengetahui bahwa supermarket itu akan tutup pada jam 9 malam. Dan dia berangkat pada jam 8.30 malam. Selain itu, seorang saksi juga melihat Beth yang sedang pergi ke supermarket itu sekitar jam 9 malam. Dan seorang tetangganya juga mengaku telah melihatnya di Northern Light Boulevard, yang mana dia belum sampai di supermarket itu. Lalu, kemudian kehilangannya dilaporkan 2 hari kemudian. Pada tanggal 25 Desember tahun 1971, tubuhnya ditemukan di Taman Negara bagian Chugach dekat Angkorek. Pada saat penemuannya, kondisi tubuh itu terutama di dadanya telah diiris dengan pisau. Bukan hanya itu, dia juga diduga telah menjadi sasaran pelecehan seksual. Lalu kemudian, dia dibuang oleh pelakunya. Ketika dia masih hidup, dia juga dibuang ke jurang yang sangat dalam, yang mengakibatkan banyak benturan kepada tubuhnya. Menurut bukti forensik, dia juga berusaha untuk mendaki kembali ke tebing tersebut. Akan tetapi, dia tidak bisa melakukannya. Dan kemudian, Hansen pun dituduh membunuh karena ada tanda X di peta pesawatnya. Tetapi dia menyangkal bertanggung jawab atas kematian dan pembunuhan wanita lain yang tidak terlibat dalam prostitusi itu. Ada lagi korban yang bernama Megan Siobhan Emmerich. Saat itu berusia 17 tahun, yang juga menghilang pada tanggal 7 Juli tahun 1973 di Seward di kota Alaska. Pada sebelumnya, dia terakhir terlihat meninggalkan ruang cuci asrama saat bersekolah di sekolah asrama Seward Skill Center. Sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Bukan hanya itu, Megan juga meninggalkan semua barang pribadinya, dan juga termasuk dengan identitasnya. Sebelum menghubungi polisi, teman sekamarnya melakukan pencarian selama 3 hari. Dan dalam kasus itu, lagi-lagi Hansen ini membantah pembunuhan ini kepada pihak berwenang. Tapi, dia mengakui bahwa dia berada di Seward pada hari Megan menghilang, dikarenakan ada tanda X pada peta pesawatnya di wilayah Seward. Kemudian, dia dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut. Pada sisi lain, rupanya Hansen ini juga telah mengaku kepada mantan narapidana bahwa dia membawa Megan ke sebuah kabin di wilayah Seward yang hanya bisa dicapai dengan perahu, di mana dia telah membunuh dan juga menguburkannya. Dan pada tanggal 5 Juli tahun 1975, wanita yang bernama Mary Kathleen Thiel yang berusia 22 tahun juga menghilang dari Seward di kota Alaska. Pada saat itu, suaminya sedang pergi bekerja di jalur pipa Trans-Alaska, dan kemudian dia tinggal di Lower Point Road. Lalu, dia diantar ke kota oleh seorang teman, yang kemudian menurunkannya di toko roti setempat antara pukul 1.30 dan pukul 2 siang. Lalu, seorang kenalan lain juga melihatnya di dekat air terjun di Lower Point Road, dan sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Dan kemudian Hansen ini juga mengakui sedang berada di Seward pada hari Thiel menghilang. Akan tetapi, dia membantah tidak membunuhnya. Tanda X pada peta penerbangannya di sekitar Resurrection Bay meningkatkan kecurigaan terhadapnya. Kemudian Hansen ini juga mengaku telah membunuhnya dan membuang tubuhnya di Resurrection Bay menurut seorang mantan tahanan. Ada lagi jenazah Eklund Naani ditemukan terkubur di samping kabel listrik di kawasan hutan, sekitar 1 mil di selatan South Eklutna Lake Road di Eklutna, Angkorek, kota Alaska.
Dan pada tanggal 21 Juli tahun 1980, Hansen ini mengaku menikamnya dari belakang, yang sebelumnya dia berusaha melarikan diri dari mobilnya. Dia juga merupakan seorang penari topless atau wanita kupu-kupu malam. Menurut Hansen, yang juga mengklaim bahwa dia adalah korban pembunuhan pertamanya. Terlepas dari klaimnya bahwa Eklutna Ani mungkin berasal dari Kodiak, kota Alaska, polisi juga mengira dia mungkin tiba di kota Alaska melalui California. Sebagian besar tubuhnya juga telah dimakan oleh satwa liar ketika ditemukan di kuburan dangkal dekat di jalan daerah Danau Eklutna. Selain itu, penari lokal yang sering tidak memakai busana di daerah dada ini bernama Joanne Messina, yang berusia 24 tahun. Pada sebelumnya, dia juga pergi makan malam bersama Hansen pada tanggal 19 Mei tahun 1980, yang mana pada saat itu, dia sedang bekerja di SeaWorld di kota Alaska. Menurut Hansen, sebelum Messina menawarinya untuk melakukan hubungan intim dengan imbalan uang, dan semuanya berjalan dengan lancar. Lalu, Hansen ini menolak untuk membayar dan menolak melepaskannya. Jadi, dia mengantarnya dan anjingnya ke tempat yang jauh di tepi sungai salju. Lalu, dia memukulnya dengan sempi sebelum menembaknya 2 kali dan anjingnya 1 kali. Kemudian, dia membawa tubuh Messina ke lubang kerikil di dekatnya dan melemparkan kerikil ke tubuhnya. Bukan hanya itu, anjing dan barang-barang Messina juga dibuang ke hutan, dan sempinya juga dibuang ke sungai salju. Dan pada tanggal 8 Juli tahun 1980, tubuhnya yang membusuk parah itu ditemukan setelah dikeluarkan isi perutnya oleh satwa liar. Dan pada tanggal 28 Juni tahun 1980, Rosanny Esland yang saat itu berusia 24 tahun, juga menghilang pada saat itu. Sebelumnya, dia telah tinggal di budget motel di Spanish Road di Anchorage, kota Alaska, yang mana dia pergi bersama pacarnya selama 2 minggu sebelumnya. Dan pada hari itu, dia dijadwalkan untuk bertemu dengan seorang pria yang tidak disebutkan namanya di pusat kota Avenue. Lalu, kemudian dia tidak terlihat atau terdengar kabarnya sejak saat itu. Meskipun Hansen mengakui telah membunuhnya, jasadnya juga tidak pernah ditemukan oleh polisi. Pada tempat klub malam, tempat salah satu wanita yang bekerja di Anchorage, yang bernama Lisa Futrell ini, juga bertemu dan kemudian diculik oleh Hansen pada tanggal 6 September tahun 1980. Lalu wanita ini juga berusia 40 tahun yang tidak kunjung pulang setelah bertugas di klub malam pada tanggal 7 September. 2 teman serumahnya yang lebih muda melaporkan bahwa dia telah hilang, dan jasadnya ditemukan pada tanggal 9 Mei tahun 1984. Dan terkubur di samping lubang kerikil di selatan bekas jembatan Kenik. Kemudian, Sherry Morrow, seorang penari topless berusia 23 tahun ini, juga mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia ingin bertemu dengan seorang fotografer yang telah menjanjikan $300 atau sekitar 4,9 juta rupiah, yaitu untuk mengambil gambar yang tidak memakai busana pada tanggal 17 November tahun 1981. Namun setelah itu, dia akhirnya tidak pernah terlihat lagi. Dan ada sebuah kuburan dangkal juga ditemukan oleh para pemburu di tepi sungai Kenik, yang berbatasan dengan Anchorage pada tanggal 12 September tahun 1982. Morrow yang dilaporkan hilang setahun sebelumnya dan diidentifikasi dari sisa-sisanya. Dia juga menerima 3 luka tembak di punggung, dan selongsong peluru yang ditemukan di dekat tubuhnya menunjukkan bahwa senapan itu adalah senjata berburu. Namun, ada hal yang aneh di sini. Meskipun jenazah itu ditemukan dalam keadaan berpakaian lengkap, akan tetapi tidak ada lubang peluru di pakaiannya. Mungkin hal ini menunjukkan bahwa Sherry dalam keadaan tidak memakai busana saat ditembak, lalu kemudian diperbaiki setelah kematiannya sebelum dikuburkan. Pada pukul 11 malam tanggal 2 Desember tahun 1981, Andrea Mona Alteri yang berusia 24 tahun ini juga terakhir kali terlihat menaiki taksi untuk pergi ke Bonafice Mall di Anchorage, kota Alaska. Pada sebelumnya, ia bermaksud untuk bertemu dengan seorang pria yang tidak disebutkan namanya untuk pemotretan dan melakukan tarian eksotis. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya. Dan ketika pihak berwenang menggeledah rumah Hansen, beberapa barang milik Alteri termasuk kalung ikannya juga ditemukan di sana. Dan Hansen juga mengklaim bahwa setelah bertemu dengannya, ia mengancamnya dengan sempi, lalu menculiknya dengan menutup mata dan memborgolnya di dekat jembatan Kenik. Lalu mereka membawa mobil ke jalan layanan di luar Palmer Highway.
dan ia melepaskan ikatannya di sana dan melecehkannya secara seksual. Lalu, setelah itu ia membunuhnya dengan senpi otomatis. Setelah ia membalas, ia kemudian mencuri kalung Alteri dan membebani tas ransel dengan kerikil, lalu mengikatnya ke wanita yang sudah meninggoy itu dan melemparkannya dari jembatan ke Sungai Kenik. Dan kemudian jasadnya tidak pernah ditemukan lagi. Korban selanjutnya yang bernama Sue Luna, seorang penari eksotis yang berusia 23 tahun, yang mana dia secara sukarela menyetujui tawaran pemotretan senilai $300 atau sekitar 4,9 juta rupiah dengan pelindung klub malam. Dan pada tanggal 26 Mei tahun 1982, dia bertemu dengan Hansen di tempat parkir restoran di Anchorage, kota Alaska. Dan keesokan harinya, Luna juga dilaporkan telah menghilang. Lagi-lagi, Hansen ini telah menculik dan membunuhnya lalu menguburkannya di Sungai Kenik. Dan dia ditemukan pada tanggal 24 April tahun 1984. Menurut Hansen, dia menyuruhnya melarikan diri ke hutan sambil memburunya seperti binatang yang tidak memakai busana. Lalu, Luna juga ditembak matoy pada saat itu. Ada lagi, penemuan sisa-sisa kerangka sebagian dari tubuh Robin Pelkey yang ditemukan pada tanggal 25 April tahun 1984 di Palmer, kota Alaska. Lokasi itu juga sangat dekat dengan Horse Holed. Dan dalam otopsi, juga ditemukan bahwa dia telah ditikam dan ditembak. Namun, tidak diketahui apakah korban ini terlibat dalam pekerjaan seksual atau tidak. Dan pada bulan Oktober tahun 2021, silsilah forensik digunakan untuk menentukan identitasnya, yang dikenal dengan julukan Horseho Harip sebelum dia diidentifikasi. Pada awal tahun 1980-an, Pelkey ini juga tinggal di Anchorage di kota Alaska, dan dia juga menghilang pada tanggal 19 Juli tahun 1983. Pada korban selanjutnya, Dylan Renfrey yang juga merupakan mantan penduduk di Anchorage, kota Alaska, yang pada saat itu berusia 22 tahun. Dia juga terakhir terlihat pada bulan Maret tahun 1983. Pada korban ini, dia juga diculik dan dibunuh oleh Hansen. Lalu, yang dimakamkan sebagai Janedo di pemakaman Anchorage setelah jasadnya ditemukan di gundukan pasir Sungai Kenik oleh seorang pilot yang sedang mencoba ban baru pada tanggal 20 Agustus tahun 1985. Dia juga baru teridentifikasi pada tahun 1989 ketika polisi negara bagian Alaska mengenali perhiasannya dalam foto berkas kasus. Paula Golding yang berusia 30 tahun adalah seorang penari di Anchorage ketika pada tanggal 25 April tahun 1983, yang mana Hansen ini juga menawarkan uang kepadanya sebelum menculiknya. Lalu dia mengantarnya ke pesawat dan kemudian dia diancam akan ditembak. Begitu mereka mencapai tempat terpencil, dia berkelahi dengan Hansen dan berusaha melarikan diri. Menurut Hansen, dia melarikan diri dan Hansen menembakkan senpinya kepada Paula, lalu membunuhnya. Dan pada tanggal 2 September tahun 1983, dia ditemukan di Sungai Kenik yang terkubur di kuburan dangkal. Dia juga terluka parah di belakang punggungnya. Akan tetapi, karena pakaiannya tidak rusak, ada kemungkinan bahwa dia ditembak saat masih telanjang dan kemudian si pelaku mulai memakai pakaiannya sebelum dia dikubur. Pada tanggal 10 Juli tahun 1981, penari yang bernama Malay Larsen yang berusia 28 tahun juga dilaporkan hilang dari Anchorage, kota Alaska. Dan pada tanggal 24 April tahun 1984, tubuhnya ditemukan di tempat parkir dekat jembatan Kenik. Dan ada lagi penari Teresa Watson yang berusia 22 tahun. Ia juga terakhir terlihat di Anchorage pada tanggal 25 April tahun 1983. Ia memberitahu teman sekamarnya bahwa ia akan bertemu dengan seorang pria yang akan memberinya $300 atau sekitar 4,9 juta rupiah sebagai imbalan untuk ditemani selama 1 atau 2 jam di Scannick Lake. Lagi-lagi, Hansen menculik dan juga membunuhnya. Namun, Hansen tidak dapat menguburkannya karena tanah di wilayah tersebut masih beku. Lalu, ia meninggalkannya di tempat ia meninggoy, dan ia ditemukan pada tanggal 26 April tahun 1984. Angela Lynn Feder yang berusia 24 tahun juga terakhir terlihat di 4th Avenue di Anchorage sekitar bulan Februari tahun 1983. Dia baru dilaporkan hilang pada bulan Mei. Pemilik klub malam melaporkan bahwa Feder salah satu penarinya yang telah hilang, dan terjadi dengan hal yang sama. Lagi-lagi, Hansen ini telah menculik dan membunuhnya.
Mayat Feder ditemukan pada tanggal 26 April tahun 1984 di sebuah danau kecil. Tamara Pederson, yang berusia 20 tahun, adalah seorang penari di sebuah klub malam di Anchorage. Keluarganya terakhir kali mendengar kabar darinya melalui panggilan telepon pada tanggal 7 Agustus tahun 1982. Yang sebelumnya, ia juga mengaku telah ditawari uang untuk berpose untuk foto itu. Ia juga diculik dan dibunuh oleh Hansen, dan jasadnya tidak ditemukan hingga Hansen mengaku kepada polisi dan menunjukkan lokasinya di peta. Dan pada tanggal 29 April tahun 1984, jasadnya ditemukan 1,5 mil atau sekitar 2,5 km dari jembatan Kenik Lama. Setelah ditangkap, Hansen ini didakwa dengan penyerangan, penculikan, pelanggaran kepemilikan senjata ganda, pencurian, dan penipuan asuransi. Dakwaan terakhirnya terkait dengan klaim yang diajukan kepada perusahaan asuransi atas dugaan pencurian beberapa piala. Dan ia menggunakan hasil penjualannya untuk membeli pesawat. Di persidangan, ia mengklaim bahwa ia kemudian mengambil kembali piala-piala itu di halaman belakang rumahnya. Akan tetapi, dia lupa memberitahu perusahaan asuransi. Setelah itu, Hansen juga menggandakan tawar-menawar pembelaan setelah tes balistik menunjukkan kecocokan antara peluru yang ditemukan di TKP dan senpi milik Hansen. Dia mengaku bersalah atas 4 pembunuhan yang buktinya dimiliki oleh polisi. Adapun korban yang terbukti pada saat itu adalah Morrow, Messina, Golding, dan Eklund Naani. Dan kemudian memberikan rincian tentang korban lainnya sebagai imbalan menjalani hukumannya di penjara federal. Namun, tidak ada publisitas dari media. Sedangkan syarat lain dari tawar-menawar pembelaan adalah partisipasinya dalam menguraikan tanda-tanda di peta penerbangannya dan menemukan lokasi jenazah korbannya. Lalu, Hansen membenarkan teori polisi tentang bagaimana perempuan tersebut diculik dan menambahkan bahwa dia kadang-kadang akan memberikan calon korban pergi jika calon korban meyakinkannya bahwa dia tidak akan melaporkannya ke polisi. Dia mengindikasikan bahwa dia mulai melakukan pembunuhannya pada tahun 1970-an. Hansen menunjukkan kepada para penyelidik 17 makam di sekitar Alaska Selatan Tengah, dan 12 diantaranya tidak diketahui oleh para penyelidik. Dan masih ada tanda-tanda di petanya yang tidak ingin ia berikan, termasuk 3 di Resection Bay dekat SeaWorld. Lalu, pihak berwenang menduga 2 dari tanda-tanda ini adalah makam Mary Till dan Megan Emmerich, yang diduga Hansen ini juga telah membunuh. Dan sisa-sisa 12 dari kemungkinan 21 hingga 37 korban digali oleh polisi dan dikembalikan kepada keluarga mereka. Dan Hansen ini dijatuhi hukuman 461 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan dia pertama kali dipenjara di lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat, Lewisburg, Pennsylvania. Dan pada tahun 1988, dia dikembalikan ke kota Alaska dan dipenjara sebentar di pusat pemasyarakatan Lemon Creek di Juneau. Lalu, dia juga dipenjara di pusat pemasyarakatan Spring Creek di SeaWorld hingga bulan Mei tahun 2014. Ketika dia pindah ke kompleks pemasyarakatan Anchorage karena alasan kesehatan, Hansen ini kemudian meninggal pada tanggal 21 Agustus tahun 2014 dalam usia 75 tahun di Rumah Sakit Regional Alaska di Anchorage karena penyebab alami terkait dengan kondisi kesehatan yang masih ada. Pada tahun 2007, film berjudul Naked Fear ditayangkan tentang seorang pembunuh berantai yang memburu dan menculik wanita di hutan belantara terpencil di New Mexico secara longgar didasarkan pada kisah Robert Hansen. Dan pada tahun 2013, film berjudul The Frozen Ground juga ditayangkan berdasarkan kisah dan alur cerita kasus yang pernah dialami Hansen. Jika kalian penasaran dengan film tersebut, kalian boleh mencari dan menonton film di sosial media kalian. Walaupun film ini cukup horor, akan tetapi disarankan jangan menonton sendirian ya, karena akan menimbulkan ketakutan yang sangat ekstrim. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus dan kisah ini? Bukankah sangat menyeramkan? Tapi bagi aku sih horor. Akhir dari kisah ini, lagi-lagi kita harus belajar dengan baik dalam mengenal orang dan terus belajar untuk berpikir secara positif, agar kejadian dan kasus ini tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika ada kasus yang menarik bagi kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar agar kita bisa membahasnya bersama-sama. Untuk itu,
Tetaplah waspada dan jagalah diri kalian baik-baik. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya. Bye.